Libra, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di pertengahan bulan Juli. Seperti biasa ini general reading, artinya ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Ini khususnya untuk Libra, Sun, Moon, Rising atau Ascendant sign. Ya, kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton Moon sign dan juga Rising atau Ascendant sign kalian. Cross watcher siapapun kalian yang lagi berurusan dengan Libra, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi tergantung intensitas dari konektivitas kalian dengan Libra. Ya, message-nya bisa jadi resonate buat kalian ya. Kalau enggak sama seperti Libranya sendiri, coba aja nonton Moon sign sama Rising atau Ascendant sign ya. Rising atau Ascendantnya gitu ya. Seperti kalian udah lihat, gue udah buka pre-shuffle di sini Literary Witches Oracle card ya, untuk lihat main theme energi kalian di pertengahan bulan Juli. Dan gue pakai Wheel of the Year ya untuk buka Celtic Cross dari dengan tarot. 3 kartu untuk melihat apa yang terjadi pada Libra di pertengahan bulan Juli dengan kartu Lenormand. Dan udah gue pre-shuffle dari Divine Wisdom card, kalian dapat 1 sebagai penutup. Apa kata semesta untuk Libra sadari? Oke, langsung aja ya. Kartu pertama dari Oracle card, Teacup card, Elixir. Kali ini gue nggak akan menjelaskan per kartunya ya, tapi gue secara intuitif aja ya. Ketiga kartu ini melambangkan spiritual connection. Ini kompromi, negosiasi ya, dialog, percakapan ya. Ini tentang intuitif dan yang sifatnya abadi. Kalau nggak spiritual connection, intuisi gue bilang dealing with the devil advocate. Nah, ya setiap ini berbeda ya. Alam bawah sadar kalian, the subconscious. Alam bawah sadar kalian, faith, takdir, power, justice. Gokil sih. Ini super powerful banget kartu-kartu ini alam bawah sadar kalian sendiri ya. Tentang takdir itu sendiri. Spiritual connection, ya kan? The subconscious, power, kekuatan, kuasa dari yang justice, tentang balance, tentang keadilan sendiri. Lion and freedom, tunjukkan diri kalian sendiri, jati diri kalian plus the soul. Oke. Secara energi ya, yang jelas Venus sama Mars, the divine masculine sama divine feminine, Venus dan Mars, power couple itu ya, lagi ada di Leo. Ini Venus tentang hasrat kita dan Mars tindakannya apa untuk mencapai untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Venus dan Mars ya, ada di Leo. Bagaimana kita mengekspresikan diri kita, bagaimana kita mencapai ambisi kita sendiri melalui social network, bersosialisasi tentang network kita, teman-teman pertemanan kita ya. Istilahnya sangat ambisius lah ya Libra. Tapi Sun ada di Cancer, Sun di Cancer dan Mercury juga masuk Cancer sampai tanggal 17 ya. 17 apa 27 ya, gue lupa.
Merkuri di Cancer. Yang jelas nggak lama lah Merkuri di Cancer. Gue bahagia. Gue bahagia Merkuri nggak lama-lama di Cancer. Tapi yang jelas Merkuri di Cancer itu artinya pemahaman kita ya, pemahaman kita, bagaimana kita nurturing orang lain, teman-teman kita, bagaimana kita merawat teman-teman kita. Tapi untuk Libra persisnya itu di karir, reputasi kalian sendiri, bagaimana kalian maintenance karir kalian, reputasi, status sosial kalian, motivasi kalian, juga life's goal di rumah 10. Dan Saturn retrograde di Aquarius itu buat kalian di rumah kelima, yaitu romance. Mungkin ada yang kembali dari yang sudah lewat ya. Mantan, cinta lama, atau cem-ceman ya, hadir kembali. Atau kreativitas yang sudah lama kalian kubur, atau bisnis project yang kalian sempat tanggalkan, muncul lagi. Atau masalah anak-anak ya kan. Taurus, Virgo, Leo, Cancer. Sedangkan Taurus, kalian ingin mengembangkan, kalian ingin membangun finansial, situasi finansial yang baru, sistem atau struktur finansial kalian yang baru, entah itu dengan joint venture atau itu sifatnya properti. Tapi di keseharian kalian akan ada yang tersingkap, juga masalah kesehatan ya, juga masalah kesehatan ada yang terungkap di situ. Entah mungkin pola makan yang salah selama ini kalian anggap itu benar, tiba-tiba ternyata salah. Entah penggunaan waktu yang menurut kalian efisien ternyata salah, karena Neptune retrograde di Pisces ya. Dan dengan kesadaran itu pun Jupiter retrograde ya. Tapi akhir bulan ini dia kembali masuk ke Aquarius. Jadi kembali ke romance kalian. Di situ kalian ingin romance, bisnis, kreativitas tadi ya, yang kembali lagi hadir, mungkin akan membawa expansion, energi expansion atau keberuntungan. By the way, Mars ke Virgo tanggal 22 ya. Mungkin kalian akan bersikap untuk akan mengambil sikap untuk mengakhiri sesuatu di sana ya. Mungkin ya kesehari-harian yang udah diberi terang oleh Neptune ya. Mungkin yang tadi gue bilang, pola makan yang kalian anggap selama ini yakini itu benar, ternyata salah ya kan. Ternyata penggunaan waktu yang kalian anggap selama ini efisien salah ya kan. Kayak gitu-gitu, itu akan kalian ambil tindakan, sikap untuk mengakhirinya ya. Karena itu demi kesehatan kalian sendiri. Terus masuk Merkuri, masuk ke Leo, meninggalkan Cancer ya. Kalian di situ akhir bulan ini akan mulai membangun jaringan network ya, network teman-teman baru, mungkin lingkungan baru ya. Oke, udah segitu aja untuk energi. Sekarang lanjut ke tarot ya. Apa yang Libra, Sun, Moon, Rising Signs harus ketahui di pertengahan bulan Juli ini? Apa yang Libra, Sun, Moon, Rising Signs harus ketahui di pertengahan bulan Juli ini?
Lovers. Libra. Obstacles-nya Eight of Swords. Fondasi. The Devil. Ouch. Yang sudah terjadi, yang sudah lewat, Eight of Pentacles. Benak kalian, Four of Pentacles. Fokus kalian tuh ya. Near future, The Tower. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Knight of Swords. Faktor eksternal yang mempengaruhi kalian, The Fool. Kecemasan dan harapan kalian, Seven of Swords kebalik. Outcome, yay. Ace of Pentacles. Alam bawah sadar kalian, Eight of Wands. Ouch. Situasi kalian punya pilihan dan kalian diminta untuk memilih. Energi Gemini. Buat kalian Gemini ada di expand, pemahaman. Mungkin kalian diminta untuk memilih, untuk bisa expand kalian harus memilih. Ya. Dan pilihan itu bukan hanya partner ya, bukan hanya partner, bukan masalah romance, tapi juga bisa jadi pemahaman ya, pemahaman akan sesuatu hal gitu ya. Karena ini juga di rumah ke-9, Gemini di rumah ke-9 buat kalian, yaitu tentang travel, tentang foreign, segala sesuatu yang asing, tentang wisdom, filosofi, tentang higher education, tentang hukum itu sendiri, tentang expansion itu sendiri ya. Jadi kalau kalian ingin expand ya, kalian harus milih. Kayaknya biasanya ya untuk expand tuh kita harus meninggalkan yang lama gitu. Jadi pilihannya adalah gitu, kalau gue begini terus, gue nggak akan mendapatkan result yang berbeda. Gue akan mengulang terus seperti ini dan gue udah mentok gitu. Jadi kalau mau expand, gue harus ninggalin yang kalian udah master gitu. Dan tantangannya, obstacles-nya adalah Eight of Swords. Kalian galau, kalian merasa terjebak sampai sakit ya kan, khawatir. Again, kalaupun ini bisa juga tentang orang ya, tentang dua orang yang berbeda, tentang dua pekerjaan, dua situasi ya. Stay or leave, ambil enggak. Eight of Swords ini kelanjutan dari Seven of Swords, yang mana biasanya kita terjebak oleh kebohongan atau pemikiran, penilaian kita sendiri. Karena Swords itu selalu tentang mind. Yang mungkin awalnya kita ingin mencoba mengakali, menyiasati suatu kondisi, suatu situasi yang sifatnya juga agak sneaky ya, agak-agak licik gitu ya. Karena sneaking around ya, ngumpet, artinya juga ada kebohongan di situ. Kenapa? Karena dia belum berani menghadapi. Karena seseorang itu belum berani menghadapi situasi, masalah apapun itu, jadi dia bersembunyi ya. Setelah Seven of Swords, Eight of Swords, kita terjebak oleh apapun usaha kita itu sendiri. Dan itu obstacles-nya, rintangannya ya. Sadari kalau itu semua hanya pikiran-pikiran kita sendiri, penilaian-penilaian kita sendiri, narasi-narasi yang ada di otak kita sendiri ya, yang sebenarnya nggak real
gitu. Fondasinya Capricorn, the devil. Capricorn di sini nilainya, ini energinya Capricorn. Ya. Capricorn ada the Queen of Pentacles, juga the devil. Yang mana si punya Capricorn itu maksudnya planet yang nge-govern Capricorn itu Saturn sebenarnya. Tapi tapi ini energi Capricorn. Jadi mungkin kalian dealing dengan Capricorn, atau ada yang sifatnya mengikat atau toxic di rumah kalian. Toxic di sini yang maksudnya adalah zona nyaman kalian. Karena iblis itu selalu mencoba kita untuk menahan kita untuk selalu berada di zona nyaman. Apapun yang disebut nyaman itu, kalau kalian merasa miskin itu nyaman, ya miskin selalu. Kalau kalian merasa kaya itu nyaman, ya kaya selalu. Nggak akan mau kehilangan materi, nggak akan mau ngambil risiko untuk kehilangan materi. Kebalikannya, kalau yang namanya nyaman buat kalian itu adalah stay miskin, ntar gini-gini, karena punya penilaian atau narasi tentang uang itu jahat. Jadi saya lebih baik miskin, ya kan, nyaman juga. Atau tentang sebuah relationship, sebuah ikatan pernikahan, ya. Karena ini fondasi ya, itu di home biasanya. Ada toxic relationship mungkin, entah itu dengan orang tua, entah itu dengan anak, entah itu dengan pasangan, ya. Dan memang Capricorn itu ada di rumah keempat kalian, rumah home, family, dan foundation. Juga emotional state yang sudah terjadi atau yang sudah lewat. Eight of Pentacles, sibuk memperkaya diri, itu sudah lewat. Sekarang di benak dan fokus kalian adalah Four of Pentacles. Kalian lagi berwaspada, kalian lagi berhati-hati, kalian lagi saving. Hari gini ya kan, PPKM mulu. Jadi ya, ground yourself, hati-hati, waspada, bahkan termasuk dengan nilai-nilai yang kalian pahami sendiri. Kalian berwaspada, lebih waspada dalam menilai, ya. Karena di sini ada halusinasi di bawahnya si mushroom, ya. Sifatnya ilusif dan delusional. Kalian lebih hati-hati dalam menilai atau memberi nilai. The near future, the Tower. Itu energinya Scorpio, ya. Mungkin kalian punya Scorpio di percat kalian, atau kalian punya kalian dealing dengan Scorpio. Yang jelas di sini ada sesuatu kejadian yang sifatnya tiba-tiba, mendadak, atau bang, gitu kan. Ini untuk masalah finansial atau income, atau nilai yang kalian pegang selama ini, atau prinsip-prinsip kalian, atau bahkan prioritas kalian yang harus tumbang, jatuh. Nah, itu energi Mars. Mars akhir belum. Mars masuk ke Virgo, yang mana itu di rumah ke-12 kalian, tentang karma itu sendiri. Karma itu yang mengikat, atau memori-memori, nostalgia, segala hal yang sifatnya mengikat kita untuk tetap tinggal di zona nyaman, ya. Tanggal 22 Mars masuk ke Virgo, yang buat kalian itu limiting beliefs kalian, alam bawah sadar kalian, ending, closure. Okay. Ini energinya Mars. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Knight of Swords, energi Gemini. Kalian akan komunikasikan apa adanya. Gak peduli dengan pendekatan seperti approach yang kayak gimana, gak masalah. Kalian hanya ingin mengungkapkan sebagaimana adanya, lekose. Sebagaimana adanya segala sesuatunya. Ya. Dan faktor eksternal yang mempengaruhi kalian adalah the Fool.
Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Ya. Aries, ini energi Aries di relationship buat kalian. Business partnership, any kind of relationship. Ya. Tapi yang jelas di sini sifatnya yang toxic tadi. Ya. Gini deh melihatnya. Yang toxic tadi, iblis tadi di foundation kalian. Kalian akan ngekat itu dengan energi Gemini. Dan Knight of Swords akan komunikasikan sebagaimana adanya, dan kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Menempuh resiko, menanggung resiko apapun itu yang tidak tahu. The unknown, leap of faith. Dengan segala keyakinan kalau semuanya akan baik-baik saja. Energi Aries. Ada Chiron di situ di Aries, ya. Mungkin untuk beberapa kalian memang untuk masalah relationship kalian harus healing. Kecemasan dan harapan kalian. Tadi gue udah jelasin ya, Seven of Swords. Kalian dapat Seven of Swords kembali. Kalian akan mengakhiri apapun itu pengkhianatan, apapun itu kebohongan, ya. Kalian akan mengakhiri itu semua. Karena berbohong pada orang lain, kalau kita tidak sadari, kalau kita sadari, ya, sebenarnya kita berbohong pada diri kita sendiri. Orang pertama yang akan kena dampaknya itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Hidup-hidup kita kok. Validitas dari orang lain itu nggak ada pengaruhnya untuk hidup kita. Outcome-nya Ace of Pentacles. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, yang nyata dan real. Ace of Pentacles. Alam bawah sadar kalian, Eight of Wands, akan ada travel, mungkin relokasi, dan fast communication, dan di situ ada progress, ya. Eight of Wands, energinya Sagittarius. Buat kalian ini adalah di pemahaman kalian, persepsi kalian sendiri. Kalian ingin bebas, kalian ingin ada progress. Ini juga tentang higher learning atau travel yang dekat-dekat aja. Oke, udah segitu aja tarotnya. Apa kata Lenormand? Untuk Libra, Sun, Moon, Rising, Signs, apa yang terjadi di pertengahan bulan Juli? Libra, Sun, Moon, Rising, Signs, apa yang terjadi di pertengahan bulan Juli? Kompas, Clouds, Fox, ketidaktahuan itu, ya, derita buat kalian. Menghadapi yang kalian tidak tahu itu, kalian belum bisa berdamai dengan ketidaktahuan, artinya gitu ya. Membuat kalian merasa ya derita, dicambuk. Padahal ada kompas di situ. Di dalam ketidaktahuan, di sana ada arah. Bingung gak sih lo? Itu yang namanya leap of faith. Buat gue sih, leap of faith. Kita terjun aja. Kalau emang mati, gimana? Berani gak mati? Kalau gue pertanyaan gue ganti, jangan berani gak mati, berani gak hidup? Orang biasanya takut mati, padahal yang lebih mengerikan adalah hidup itu sendiri. Nah, kalau mati kan habis itu tinggal reset, ulang dari awal. Hidup itu butuh keberanian.
Yang jelas di sini gue ngeliat dalam ketidaktahuan itu, di dalam derita yang tidak membawa kemana-mana itu sebenarnya. Jadi ini fate ya, takdir ya, takdir kalian, ini takdir kalian ya. Kompas nih takdir kalian untuk tidak mengetahui. Ini derita itu sendiri adalah mindset loh. Karena yang sesungguhnya paling bahagia itu adalah mereka yang tidak tahu. Karena pengetahuan itu membuat kita menilai. Alam bawah sadar kalian, Fox. Gak jauh beda dengan Seven of Swords. Kalian mencoba mengakali suatu keadaan atau situasi. Larinya ke duit. Kalian tidak mau menghadapi apapun yang kalian tidak tahu, jadi lebih baik gue sibuk cari duit. Nah, bisa kurang lebih gitu. Divine Wisdom card. You have always been and will always be a divine part of the divine whole, a member of the body. That is why the act of rejoining the whole, of returning to God, is called remembrance. Kamu selalu menjadi dan akan menjadi bagian dari keilahian yang seutuhnya, bagian dari tubuh itu sendiri. Itu kenapa tindakan untuk menyatu dengan yang utuh itu adalah kembali ke Tuhannya. Dan itu disebut remembrance, mengingat. Coba deh kalian screenshot deh, bacaan kalian agak-agak absurd. Coba kalian screenshot supaya bisa kalian zoom dan translate sendiri ya. Semoga pemahaman gue bisa bantu. Gue harapin resonate dan berguna. Kalau memang iya, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Sampai ketemu. Dah.